Perkenalkan, nama saya Antonius Zendrato, SPD. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 078081 Sombo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan pertama. Saat ini saya akan melakukan PPL, di mana dosen pembimbing saya adalah Ibu Nurmina MPD dan guru pamong saya Ibu Herawati. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya. Teman-teman, mari kita baca sesuai nama dalam percaya kita masing-masing. Saudara soal yang kami pada sekolah ini. Sebelumnya, Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Pernahkah kamu melihat gambar seperti di atas? Pernah. Siapa dia? Siapa? Iron Man. Kalau ini? Spider-Man. Kalau ini? Batman. Terus? Dari beberapa gambar di atas, nah, ini siapa ini? Pahlawan. Superhero ya? Iya. Biasanya pahlawan itu ngapain dia? Menyelamatkan dunia. Terus apa lagi? Membantu orang. Kemudian apa lagi? Menyelamatkan rakyat. Artinya dia berbuat baik. Jadi beberapa figur di atas ini adalah pahlawan. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita juga? Apakah kita bisa menjadi seorang pahlawan? Bisa. Perhatikan gambar di atas ini. Ini. Sedang apa dia? Menjenguk orang sakit. Jadi itu adalah beberapa contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kaitannya pembelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, bisa kita baca ya. Setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, dan menyimak video pembelajaran peserta didik mampu menyebutkan informasi baru yang terdapat dalam teks. Selanjutnya, nah, coba perhatikan gambar berikut. Apa tanda dulu? Pernahkah kamu lihat gambar ini? Pernah. Pernah? Siapa dia itu? Siapa? Raja Purnawarman. Untuk lebih jelasnya, apa itu pahlawan? Coba perhatikan ya. Papa tanya dulu, apa itu pahlawan dulu? Pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Oke. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja dari kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruten. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan, melihat video pembelajaran tentang Raja Purnawarman. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam membentuk kelompok. Coba dibuka. Sebelum itu dulu, kita dulu breaking dulu, biar semangatnya ya. Oke, coba ketua ajak teman berdiri dulu. Mana semangatnya? Berdiri. Siapa? Untuk mempersingkat waktu, udah dibaca, udah dilihat, udah mendengarkan juga cerita tentang Raja Purnawarman. Sekarang silahkan
Oke, silakan ke depan nak. Teman-temannya dulu ya, teman-teman nama saya. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Bunga Suandra, biasa dipanggil Bunga. Saya akan menceritakan tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyat. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraannya. Berikan tepuk tangan untuk teman dulu. Itu adalah cerita singkat dari Bunga. Jadi, apa yang harus kita ambil dalam cerita itu? Sikap apa yang harus kita petik dalam cerita tersebut? Sikap apa? Sikap kepahlawanannya ya. Membantu rakyatnya bagus. Kalau di sini apa? Memperbaiki saluran sungai. Memperbaiki saluran sungai. Di sini apa? Memberantas kejahatan. Berarti dapat kita simpulkan semua sikap yang dilakukan oleh Raja Purnawarman tersebut adalah sikap kepahlawanan. Baik, sekarang Bapak telah membagikan tadi LKPD. Silakan kamu kerja kelompok. Silakan kamu bahas apa saja yang ada dalam tersebut. Silakan Bapak berikan waktunya 5 menit. Apa nak? Iya, silakan kamu baca silakan ditulis yang lembar pertamanya saja dulu ya, yang ini saja. Oke? Nama kelompoknya kelompok 2. Kelompok 2 kemarin kan? Apa nak? Yang dijawab nanti nih ya. Silakan dibaca dulu ini baru dijawab nanti. Jadi jika ada nanti yang kurang mengerti, silakan ditanyakan sama Bapak ya. Ya. Melawan hak sehingga membuat Bisa disebut juga. Kamu dapat mungkin baru setelah melakukan kerja kelompok, Bapak akan mengajak kembali setiap kelompok menampilkan atau menyajikan hasil kelompoknya. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami yang kami jawab di sini. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah membuat saluran air untuk rakyatnya dan membatasi perampok sehingga membuat rakyat aman dan damai. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik. Dari penyajian kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan memberi sanggahan. Pak, kelompok 1 begini. Ada? Ada. Jadi bagaimana menurut kamu jawaban mereka? Sudah benar? Sudah. Sudah baik? Sudah. Baik, sudah baik, sudah benar. Baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, terima kasih kelompok 1. Bapak telah mengerjakan LKPD. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Bapak tanya dulu, dia sedang apa ini? Hah? Melihat? Apa hubungannya dengan pelajaran kita sebelumnya tadi? Tentang pahlawan. Apa hubungannya dengan gambar di atas? Apa? Membangunkan aliran air. Kita akan belajar tentang
sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya, anak-anak. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Karena dapat kita simpulkan, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Oke, sudah. Tebus Bapak. Silakan kamu lakukan percobaan. Apakah lampu senter yang mengenai benda bening menembus benda tersebut atau tidak? Silakan dulu. Menembus. Coba lihat nah. Silakan di kelompok 2. Sesuai dengan hasil percobaan kami, ternyata sifat-sifat cahaya yaitu 1. Cahaya merambat lurus. Contohnya menggunakan lampu senter. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya matahari dapat menembus. Oh, baik. Terima kasih, silakan tepuk tangan dan silakan duduk kembali. Baiknya, jadi untuk pelajaran hari ini, ya, kamu sudah bekerja kelompok tentang mengenalkan sikap kepahlawanan, kemudian sikap kepahlawanan, contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian tentang yang terakhir tadi tentang sifat-sifat cahaya. Hari ini kita akan melakukan evaluasi secara bersama. Oh, silakan. Sudah. Setelah melakukan evaluasi, bagaimana pembelajaran yang kamu dapatkan? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran hari ini, jangan hanya didengar saja, jangan masuk di telinga kiri, mulut kiri. Tapi yang lainnya bagaimana, nak? Masuk ke otak, diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Demikian untuk pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, sebaiknya juga kita kembali menyerahkan tubuh jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Teman-teman, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Baik, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Dan semoga pembelajaran yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari.